Pemerintah Tiongkok tegas berantas pinjol yang meresahkan. Menurut South China Morning Post, pinjol yang ngasih pinjaman dengan bunga di atas 36% per tahun itu termasuk tindakan kriminal. Mahkamah Agung dan otoritas kepolisian Tiongkok mengeluarkan keputusan bersama mengkriminalisasi pinjol yang ngasih bunga di atas 36%. Kenapa sih sampai Tiongkok itu memberlakukan peraturan seperti itu? Tajianiho, namaku Intan, selamat datang di channel aku, Dynasty. Kalau teman-teman suka sama kaos yang Intan pakai, ini new release, ini gambar edisi paling baru 5 Jenderal Macan. Kalau teman-teman tidak tahu siapa itu 5 Jenderal Macan, di link ada ya. Selain gambar 5 Jenderal Macan, ada juga tokoh-tokoh Samko satuan seperti Wan Yu, Cuke Liang, Cao Celung, Yupu, Cao Cao. Selain tokoh Samko, ada juga tokoh-tokoh non Samko seperti Jaksa Pao, Kerasakti. Bahkan kalau teman-teman mau custom nama marga teman-teman, ada efek refleks, ada efek rainbow-nya, ada glow in the dark, itu juga bisa. Bisa diorder Shopee sama Tokped, linknya ada di deskripsi. Close PO 11 Maret ya. Oke, let's start! Di Indonesia lagi marak pinjol, bener nggak? Intan sendiri itu juga merekomendasikan pinjol ke temennya Intan. Kenapa? Nah, daripada pinjem sama Intan, Intan kan golongan elit, ekonomi sulit. Bahkan ada kampus ini kampus terkenal loh, terkenal di Indonesia, nganjurin mahasiswanya yang nggak mampu bayar kuliah untuk ngutang pinjol buat bayarnya. Sebenarnya pinjol itu ya nggak buruk-buruk amat selama kita bisa tepat bayarnya beserta bunga-bunganya. Jangan sampai kita itu gali lubang tutup lubang, bener ya? Pinjol ini juga sempat marak banget di Tiongkok, tapi karena banyak masalah, banyak keluhan yang didengar oleh pemerintah Tiongkok, makanya pemerintah Tiongkok ini memperketat aturan pinjol. Kita tahu sendiri ya, kalau pinjam di bank itu selain susah, ribet. Kenapa? Karena bank itu memastikan keakuratan data. Jangan sampai peminjam ini kabur. Istilahnya kayak gitu, sehingga tidak semua peminjam itu dikabulkan oleh bank. Beda sama pinjol. Kalau pinjam di pinjol itu tuh lebih gampang, lebih nggak ribet, tapi bunganya tinggi. Kenapa bunganya tinggi? Karena pinjol ini kan nggak ketat-ketat amat nih ya, dia juga hitungkan faktor resiko, faktor orang lari. Perlu teman-teman ketahui, tidak mungkin ya bunga yang ada di pinjol itu bisa lebih murah dari bunga bank. Pinjol di Tiongkok itu ada sejak tahun 2009 dan marak banget, semakin berkembang biak, semakin subur, semakin makmur di tahun 2014 ya, karena memang proses peminjaman pinjol yang cenderung mudah. Sehingga banyak anak-anak muda di Tiongkok itu banyak yang terjebak pinjam di pinjol. Ya soalnya pinjam di bank nggak dikabulkan sama bank. Pinjol itu kan ngasih bunga tinggi, sehingga banyak yang terjebak tidak bisa membayar. Siapa sih yang nggak tahu Jack Ma? Di luar negeri aja terkenal, apalagi di Tiongkok sana. Jack Ma itu banyak dijadikan panutan anak-anak muda. Oh, itu simbol orang yang pekerja keras. Namanya aja panutan ya. Jack Ma ngapain? Dia berusaha untuk meniru. Nah, masalahnya Jack Ma sendiri itu mengencourage anak-anak muda itu supaya pinjem di pinjol. Kamu wes pinjem mau utang dipinjol ndak apa-apa untuk mewujudkan segala impianmu. Kamu ya kalau ada utang itu otomatis kerjamu itu bakal lebih keras. Ya kurang lebih ya ngomongnya itu kayak gitu. Kenapa Jack Ma itu kok mengencourage anak-anak muda untuk pinjam di pinjol? Karena dia sendiri punya vintage, guys. Vintage itu financial teknologi, yang mana vintage-nya Jack Ma itu namanya Ant Financial. Ant Financial itu bergerak di berbagai bidang termasuk pembayaran digital.
Produk utama Ant Financial itu termasuk Alipay. Alipay itu platform pembayaran digital terbesar di Tiongkok serta layanan keuangan seperti pinjaman konsumen, manajemen aset, dan layanan keuangan mikro. Inilah yang dipakai anak-anak muda untuk ngutang. Malah ya salah satu iklannya Huapei itu pay later-nya Alibaba. Dia itu bilang kalian itu masih muda, habiskanlah uang. Nah loh, sehingga 500 juta orang Tiongkok itu sudah meminjam di Huapei ini. Yang mana dari 500 juta itu 86,6%-nya adalah anak muda, guys. Ini yang di Tiongkok ya, yang di Indonesia lebih miris lagi. Yang minjem terbanyak di Indonesia itu profesinya guru loh. Nanti ya tak bahas di akhir. Akhirnya pemerintah Tiongkok turun tangan dong. 5 tahun yang lalu Tiongkok itu tidak memperbolehkan pinjol ngasih bunga di atas 36% per tahun. Pemerintah Tiongkok itu nggak kepingin rakyatnya itu kesusahan dalam membayar pinjol. Itu loh guys sebabnya Presiden Tiongkok sekarang Xi Jinping itu banyak dicintai oleh warganya. 他说怎么称呼你？我就跟他说是我们的庄家的总书记，跟他说人民的勤务员，人民勤务员啊，这样的村到底怎么办？这样的情况到底怎么办？ Cara ini lumayan efektif karena perusahaan pinjol auto menurun secara drastis. Tahun ini 1 Januari 2024 peraturan itu semakin diperketat lagi. Pemerintah Tiongkok melarang pinjol yang ngasih bunga di atas 14% per tahun. Bagus sih, soalnya kalau bunga kebanyakan itu bukannya bantu malah ngerampok ya kan. Apalagi yang pakai jasa pinjol itu tuh hampir semuanya masyarakat menengah ke bawah. Bahkan regulator perbankan Tiongkok sudah menutup semua platform peer-to-peer lending. Oke, sekarang kita bahas pinjol di negeri tercinta kita yaitu Indonesia. Sayangnya ya banyak pinjol di Indonesia itu yang masih ngasih bunga itu tinggi. Menurut aturan OJK terbaru, batas atas bunga pinjol itu 0,3% per hari. Ya ini termasuk lumayan ya guys ya. Sehingga dapat menjebak pengguna dalam siklus hutang yang sulit untuk dilunasi. Ironisnya dari semua yang terjerat pinjol, menurut datanya pinjol nih ya, nomor pertama ditempati oleh orang yang profesinya adalah guru sebesar 42%. Yang kedua korban PHK yaitu 21%. Ini kalau teman-teman lihat nomor 1 sama nomor 2 aja selisihnya itu hampir separuhnya. Selisihnya aja sudah jauh banget. Diikuti ibu rumah tangga, karyawan, pedagang, pelajar, tukang pangkas rambut, dan ojol. Menurut AFPI itu kayak asosiasi pinjol gitu ya, 70% peminjam itu minjem buat apa? Untuk mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Nah lo tambah kasihan lagi, bisa nggak itu bayarnya? Oke, sampai di sini dulu bahasan Intan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh. Karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget. Karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.